Saya B.A. Wiharta, fotografer freelance. Saat ini saya berada di Taman Nasional Tanjung Puting. Dan saya memakai kamera medium format GFX 100S untuk pemotretan alam liar. Saya bersama tim memilih menjalani karantina di atas kapal. Karantina macam begini akan membuat waktu kita banyak terbuang. Tapi semua harus dilalui karena ini demi kebaikan kita bersama. Kelotok kami bersandar di luar wilayah Taman Nasional, tepatnya di muara Sungai Sekonyer. Saya merekam kehidupan orangutan di sini untuk menunjukkan bahwa alam liar yang dijaga keliarannya harus dipertahankan, karena di dalamnya ada sebuah ekosistem yang terbentuk sejak ratusan tahun yang lalu secara alami. Selama karantina di atas kapal, saya menyadari ada banyak hal yang sudah lama tak saya dapatkan. Sunyi, udara segar, suara burung, suasana bebas, dan bahkan kegelapan. Semua terasa begitu istimewa selama masa karantina ini. Hai teman-teman, selamat pagi. Jadi pagi ini kita akan masuk ke Taman Nasional Tanjung Puting setelah karantina selama 5 hari untuk mencegah penyebaran COVID. Jadi ayo ikut kita bersama-sama masuk ke dalam Taman Nasional. Tempat pertama adalah Camp Tanjung Harapan. Oke. Karantina berakhir. Ada perasaan senang bisa melewati masa-masa itu. Dan pagi ini kita masuk ke Taman Nasional Tanjung Puting. Tetapi sayangnya karena masa pandemi, hanya 2 pos saja yang dibuka. Tanjung Harapan dan Pondok Tanggui. Camp Leki dan Sungai Bulu masih ditutup. Pandemi COVID-19 ini ternyata membuat sektor pariwisata di Tanjung Puting hancur. Sedikitnya 40% dari 103 kapal rusak karena tidak beroperasi. Sebelum pandemi itu ramai kalau naik kapal-kapal kayak angkutan turis ini, tur mereka. Kalau sekarang waduh, nggak ada sama sekali, Pak. Bahkan tidak sedikit yang harus menjual kapalnya dan beralih profesi ke pekerjaan lain. Kami membutuhkan waktu 3 jam menuju Tanjung Harapan dari tempat kita berangkat. Sepanjang perjalanan belum ada objek menarik untuk difoto. Sepi, tapi kami menikmati perjalanan ini. Kami harus berjalan sejauh 2 km untuk memasuki area hutan primer tempat pemberian makanan dilakukan. Feeding time jam 3 sore di dalam hutan primer yang banyak tegakan pohon membuat suasana agak redup.
Beberapa orang utan betina bergelantungan di pohon menikmati makanannya sambil menggendong anaknya. Sebuah situasi yang menunjukkan begitu dekat hubungan induk dan anaknya. Saya senang melihatnya. Begitu besar perlindungan sang ibu, merefleksikan besar cinta seorang ibu kepada anaknya. Sungguh sajian kehidupan alam liar yang luar biasa. Untuk momen inilah saya datang ke sini. Saya ingin memotret momen, emosi, dan memakai kamera ini untuk bercerita tentang indahnya cinta, indahnya sayang. Beberapa tahun lalu, saya memakai full frame. Tetapi kebutuhan berubah seiring dengan zaman. Ada beberapa handicap saat foto selesai dibuat, terutama saat diperlukan lebih banyak detail. Dalam hal ini, medium format GFX 100S memiliki kelebihan. Data filenya memiliki banyak fleksibilitas. Ukuran sensornya menguntungkan untuk diubah menjadi vertikal, square, bahkan 16:9 tanpa mengorbankan detail, saturasi, dan ketajaman. Bagi saya, full frame adalah masa lalu, dan GFX 100S adalah kamera hari ini dan masa depan. Kualitas terbaik tanpa batas. Assalamualaikum. Saya juga menyusuri anak-anak sungainya menggunakan sampan kecil yang mudah bergoyang-goyang saat saya memotret. Lebih menyenangkan karena sensasi alam liarnya lebih terasa. Sempitnya aliran sungai membuat saya beberapa kali tergores duri nipah ketika berperahu. Beberapa kali terpercik air sungai dan mendapatkan goyangan yang cukup keras ketika bergerak memotret. Saya sama sekali tidak kesulitan menangkap emosi dan gerak orang utan. Kamera medium format yang saya bawa ini memiliki portability bagus, mudah dibawa dan tidak menyulitkan pemotretan alam liar. Dynamic range-nya luar biasa karena kamera ini bisa merekam rentang kecerahan pencahayaan dari gelap hingga terang, dan bisa tetap mempertahankan detail di bagian paling terang dan paling gelap dari situasi yang ada. Saya memilih memotret di Taman Nasional Tanjung Puting karena sudah ingin kesini sejak tahun 2014 untuk melihat dari dekat sebuah ekosistem liar yang dijaga keliarannya, melihat binatang-binatang yang hidup di alam liar, alam aslinya. Orang utan adalah kera besar yang hanya bisa ditemukan di hutan hujan tropis di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.
dan Tanjung Puting di Kalimantan ini adalah tempat ideal bagi mereka. Cakep banget detailnya. Keliaran Taman Nasional Tanjung Puting ini dipagari oleh batas alam dari area penduduk dan kebun kelapa sawit. Batas alamnya adalah aliran Sungai Sekonyer. Saya juga mengunjungi sisi kiri, sisi daerah yang dihuni manusia. Di sisi kiri sungai kita bisa melihat aktivitas manusia hidup bersebelahan dengan hutan. Desa Tanjung Harapan namanya. Dulu desa ini ada di sisi kanan sungai, di bagian Taman Nasional. Tetapi kemudian desa ini direlokasi ke sisi sebelah kiri agar kehidupan manusia dan orang hutan tidak saling terganggu. Yang menarik, setiap rumah di desa ini memiliki perahu kecil yang diletakkan di depan rumah di sebuah kanal yang memanjang sepanjang desa, dan kanal ini terhubung dengan aliran besar sungai. Kalau sore, anak-anak berenang bersama di kanal ini. Suara keseriaan anak-anak menjadikan atmosfer desa ini menjadi begitu hidup. Sejak remaja saya menyukai pohon. Saya sering pergi ke hutan untuk menikmati pohon. Ternyata di dalam hutan ada ekosistem liar yang terbentuk secara alami. Dalam perjalanan ke Taman Nasional Tanjung Puting ini, saya melihat banyak kehidupan binatang liar. Tetapi yang paling berkesan adalah saya menjumpai banyak sekali orang hutan yang menggendong anaknya, yang rata-rata berumur baru beberapa bulan saja. Mereka melompat dari pohon ke pohon dengan anak yang bergantung di badannya. Saya juga melihat banyak orang hutan yang sedang hamil. Menurut Adut, guide saya yang juga penjaga hutan, hal ini menunjukkan bahwa mereka sekarang ini ada dalam masa-masa yang paling bahagia. Mereka merasa nyaman dengan keliaran hutan tropis Taman Nasional tanpa banyak diganggu suara mesin dan suara kehadiran manusia. Saya berterima kasih sekali kepada para ranger Taman Nasional, orang-orang yang hidup di sebelah hutan, termasuk Adit, guide saya, dan juga teman-teman dari banyak organisasi yang berjuang mempertahankan hutan tropis Taman Nasional Tanjung Puting ini. Taman Nasional Tanjung Puting ini harus tetap dijaga keliarannya agar ekosistem liarnya bisa membuat binatang-binatang yang ada di dalamnya merasa nyaman. Sama seperti kita manusia yang juga selalu mencari rasa nyaman dimanapun kita berada.